Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast AZM Asep Zainal Mustafa. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Kang Asep Khairullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan siapa beliau supaya kita langsung dari sumbernya. Mungkin bisa mengenalkan diri, Kang, aktivitas sehari-hari selama ini, Kang. Silakan. Ya, saya Asep Khairullah. Saya sekarang lebih banyak jadi trainer dan konsultan serta jadi pelukis. Ya, setelah sebelumnya mungkin hampir 13 tahun berkiprah di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, pada sore hari ini kita sengaja mendatangkan beliau. Kita bicara tentang bagaimana korupsi saat ini di Indonesia. Dan beliau sekarang sedang mengembangkan bijak. Apa itu bijak? Kita dengarkan. Silakan, Kang. Bijak itu singkatan. Oh, singkatan, iya. Singkatan dari budaya integritas, juara anti korupsi. Budaya integritas, juara anti korupsi. korupsi. Jadi sekarang sedang dikembangkan ya kan olahraga. Ya. Gitu. Intinya, intisari daripada bijak itu sendiri apa, kan? Ya, menghadapi situasi perkorupsian di Indonesia ya mau tak mau kita harus lebih bijak menyikapinya gitu. Bahwa tidak sekedar asal nindak dan tidak sekedar asal cegah juga. Harus ada punya strategi yang tepat. Harus juga sesuai dengan situasi dan kondisinya gitu. Oh gitu ya. Ya, kita lihat ternyata korupsinya kalau sesuatu yang sudah saling pegang kartu truk satu sama lain, saling pegang dosa masa lalu, akhirnya saling ungkapnya susah juga jadinya gitu kan. Tapi kenapa kata bijak itu yang diambil oleh Akang? Kata bijak itu karena bangsa ini sebenarnya sudah agak lama kehilangan bijak. Baik banyak, udah mulai banyak, tapi bijak mulai berkurang. Terutama ketika yang seharusnya jadi jadi tokoh bangsa, bapak bangsa, ya levelnya itu harus dikurang. Jadi dia berbicara tentang keteladanan dengan relatif lebih menonjolkan kebijakannya, bukan sekedar kebaikannya dan kepemimpinannya gitu. Tapi sekarang ya yang harusnya jadi bapak bangsa semua terjun berebutan eksekutif gitu. Tapi saya belok dulu ke agama, Pak. Sebenarnya kan di dalam kehidupan itu ada ulil amri, kemudian juga ada untuk ustadz nanti apa tuh namanya itu. Jadi kan ada bagian ustadznya ada gitu ya, atau keagamaannya, ada juga ulil amri minkum katanya gitu kan. Gimana tuh, Kang? Jadi memang kan banyak juga yang akhirnya tokoh agama masuk ke ulil amri katanya gitu. Tidak jadi masalah kalau memang dia punya diberi kemampuan untuk memimpin. Tidak salah juga. Tidak salah juga untuk itu. Tapi jangan sampai dilupakan bagian yang ngurusin tadi kebijaksanaan itu. Dan khusus tentang korupsi juga sebenarnya ini kan permasalahannya bukan sekedar permasalahan hukum. Dia juga luas dimensinya. Sosial budayanya juga, mungkin culture jangan-jangan, atau mungkin DNA kita, atau antropologi kita gitu kan. Dan ya jadi tidak sebatas hukum pasal-pasal dan sebagainya, kita harus lebih dalam lagi mengkajinya dan lebih komprehensif, sehingga kita bisa lebih bijak menyelesaikan permasalahan korupsi ini gitu. Dan kita tahu bahwa integritas itu sebagai antitesisnya dari korupsi. Jadi kalau kita dorong korupsi diberantas, integritasnya belum tentu naik. Boleh ini Kang, bijak sendiri B-nya apa? I-nya itu kelihatan Pak. Iya. B-nya itu budaya. Oke. Integritas. Jadi saya sudah mau mengawal ke sana. Oh, begitu. Bahwa juara anti korupsi. Jadi anti korupsi itu bisa sukses kalau budaya integritasnya terbangun. Ya, tapi kalau budaya integritasnya tidak terbangun, relatif susah memberantas korupsi. Ya, jadi ibaratnya itu kalau integritas naik, korupsi turun, dia jadi kayak bejana kapiler gitu. Jadi kalau budaya integritas naik, ya pasti dia juara anti korupsi, artinya korupsinya turun gitu.
Integrasi ini katanya sebuah pikiran, hati, perkataan, perbuatan menjadi satu katanya. Betul? Jadi sebenarnya biasanya ada seperti itu. Bahayanya itu kalau seperti itu, nanti kalau ada orang punya pikiran kotor, dia pun harus berbuat kotor demi integritas gitu kan. Kalau dia punya perasaan negatif, maka dia harus berperilaku negatif. Jadi sebetulnya integritas apa itu? Nah, karena itulah akhirnya kita sepakat di Rembuk Integritas Nasional pertama, kebetulan di Semarang dulu. Semarang. Iya, di Semarang. Kebetulan Kang Asrul itu juga ketua kolaborasi integritas nasional ya. Itu yang menginisiasi untuk adanya Rembuk Integritas Nasional. Yang pertama dulu di Semarang. Semarang. Pertama kali dibentuknya. Tadi itu kan dia launching atau segala macam. Di Hotel Candi saya masih ingat di situ. Sehingga salah satu yang disepakati bersama itu adalah tentang definisinya. Iya. Bahwa integritas itu adalah keselarasan. Ya, raga, rasa, rasio dengan ruh, atau diwakili dengan keselarasan antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diucapkan dan yang dilakukan dengan ruh. Jadi kuncinya ada di ruh. Makanya kita tidak berbicara tidak berintegritas dan berintegritas, karena integritas itu mutlak positif, sesuatu nilai yang mutlak positif. Dia harus dimulai dari 0 ke atas, ya. Jadi nggak ada yang negatif, ya. Jadi yang tadi itu betul-betul harus diawali dengan pikiran positif dulu dong. Kalau integritas itu ya. Kalau Rocky Gerung kan suka ngomong akal sehat, ya, di pikirannya sehat. Artinya pikirannya nyambung dengan nurani dia. Rasanya juga sehat, emosinya sehat. Emosinya dikendalikan sama nurani dia. Ucapannya sehat, raganya pun sehat karena dikendalikan oleh nurani dia gitu. Nah, untuk mewujudkan juara anti korupsi gimana tuh, Kang? Nah, untuk mewujudkan juara anti korupsinya itu artinya kan kita kalau menghilangkan sama sekali korupsi nggak mungkin. Kan apalagi kalau korupsi perilaku, kan ada perilaku korupsi tindak pidana korupsi. Ya, ada sebagai perilaku korupsi, kerusakan, karena itu kayaknya udah bagian dari manusia. Jadi ya mungkin hanya Nabi Muhammad yang maksum. Kalau semua orang disuruh ngaku dosanya, pasti ada. Dia pastilah masing-masing punya gitu ya. Punya dosa apa? Masa lalu gitu. Karena manusia tempatnya lupa dan lalai gitu ya. Nah, disitulah kita bilang bahwa korupsi itu tidak sampai sama sekali nggak akan nol. Tapi diupayakan minimal. Nah, jadi kalau disebut juara anti korupsi artinya minimal sekali terjadinya korupsi. Kalau Indonesia berarti salah satu indikator yang sering dipakai CPI, Corruption Perception Index itu makin bagus, ya, makin bagus. Kita kalau bisa ada di 5 besar lah gitu, harapannya. Saat ini Indonesia berapa? Saat ini terakhir itu kalau nggak salah ada sekitar ranking 38, 38an ya kalau nggak salah. Di ASEAN, di Asia, diukur secara keseluruhan gitu. 38 atau angkanya 3,8, saya agak lupa tuh ya. Baik. Nah, sekarang akan karena sekarang lebih cenderung aktif di budaya anti korupsi, terutama ya di luar sistem pemerintahan ya kan. Nih akhir-akhir ini ternyata banyak juga ya kan yang ditangkap. Itu gimana tuh? Nah, ini menarik. Justru ketika ada banyak kejadian ya dengan yang lebih luar biasa terakhir-terakhir ini ya. Di mana berupa mafia. Saya dulu kan sering menyampaikan tentang bahwa bangsa ini ada 4 kuadran dan ada di mana? Ada super power, ada great power, ada underbow power, ada yang namanya lost power, kehilangan power. Itu ditentukan oleh kemampuan integrationnya. Ya, yang itu kaitan nanti dengan budaya integritas dan ditentukan juga oleh kemandirian rendah dan tinggi. Dari kemandirian rendah ini yang paling payah itu banyak proksi. Proksi itu maksudnya apa? Proksi itu ada kepentingan-kepentingan asing yang diutamakan dibandingkan kepentingan di dalam. Ada orang Indonesia sendiri yang justru dia memperjuangkan kepentingan yang lain, bukan kepentingan Indonesia, namanya proksi. Jadi di luas lain dong proksi itu ya? Iya, bisa begitu juga. Ada antek-antek yang memang disuruh untuk bikin Indonesia banyak koruptornya gitu. Kalau proksi. Ada juga mafia, itu lebih sederhana lagi.
Proxy Mafia. lebih tinggi. Mafia. proxy, mafia, Mafia. kemudian Oh, broker. Kenapa sederhana itu mafia? Mafia kan cenderung kata. Dia lebih sederhana dari proxy, Oh gitu. tapi dia mafia lebih payah dari broker. Oh gitu, ada lagi Ya, broker ya. broker yang tengah-tengah lobby-lobby. Nah, yang bahaya itu kalau banyak proxy, banyak mafia. Oh. Bangsa ini lost power. Negara tidak bisa mengendalikan negaranya. Indonesia tidak bisa mengendalikan Indonesianya. Terutama hal-hal yang strategik yang harusnya diarahkan kepada tujuan nasional itu tidak bisa kita arahkan karena kita lost power. Akhirnya hal strategik bangsa ini dinikmati oleh bangsa yang lain. Kalau banyak proxy, banyak mafianya. Dan kenapa saya bilang, saya sering ngomongin dan ternyata akhir-akhir ini saya kan suka dicela ketika selalu ngomong mafia. Mana ada mafia? Nah, ada akhir-akhir ini begitu marak sekali diperlihatkan. Jadi yang paling begitu biasa gamblangnya mafia itu ya, gitu. Jadi yang banyak mafia, broker atau proxy. Nah, itu saya belum dikaji lebih dalam ya. Tapi kelihatannya kalaupun tidak itu tingkatan biasanya. Proxy-nya makin sedikit tapi dia memang memegang yang strategik. Brokernya lebih banyak lagi. Nah, mafianya lebih banyak lagi, brokernya akan lebih banyak lagi. Banyak mental kita, mental broker. Dan tanpa disadari sebenarnya, mental broker tuh kayak gimana? Ya, ada produk dari luar negeri yang sebenarnya sampah. Oh, itu sampah teknologi. Gitu ya? Di kita diangkat sebagai sesuatu keunggulan. Jadi bangsanya nggak pernah unggul, Awong. Pakai yang apa? Apalagi bangsa kita katanya sudah tingkatan konsumen sekarang ya. Iya, itu karena banyak yang mental broker. Mental konsumen katanya bukan untuk berproduksi. Kebijakannya banyak kebijakan sebagai broker, bukan kebijakan untuk mendorong inovasi, bukan kebijakan untuk mendorong mencintai produk apa? Dalam negeri ya. Dalam negeri. Tapi kan sekarang presiden sudah mendorong nih untuk penggunaan produk dalam negeri. Tapi kan mendorong aja nggak cukup, karena harus diinternalisasikan. Ya, mendorong itu harus diinternalisasikan ke masyarakat, terutama ke ada yang saya sebut sebagai Pareto 20-80. Jadi kalau memang mau mengubah itu cari dong 20 bagian dari orang Indonesia ini, kalau 20 itu berubah, 80-nya akan berubah. Ya. Nah, bagian 20 itu semua diminta ya. Tapi harus tahu dulu 20 itu diminta untuk tadi mencintai produk sendiri. Dan itu bukan omongan. Bukan yang 20% bukan produsen, bukan. Bukan. Atau juga dirubah pola pikir masyarakat ya. Jadi diubah mentalnya sebenarnya. Ya, tidak cukup hanya pemikirannya yang diubah, perlu diubah tuh mental yang 20 itu. Maka caranya harus internalisasi. Ya, dia cenderung dari dalam dan dari luar. Nah, sementara ini terkait nilai-nilai itu banyaknya sebatas disosialisasi. Oh, begitu ya. Dipang-pang apa di mana-mana, di brosur-brosur, sosialisasi diucapkan saja tanpa tindakan lagi ya. Tanpa pilihan lagi. Kalau mau jadi perilaku dan jadi budaya, ya harus diinternalisasi. Iya. Kan banyak teori termasuk untuk perubahan perilaku itu teori Maslow. Ya. Akan gimana ini? Sebetulnya kalau untuk budaya anti korupsi, karena katanya untuk teori Maslow sendiri kan ada yang puncaknya itu kan harga diri. Tapi sebenarnya saya punya konsep teori teori itu segitiga terbalik. Oh gitu. Gimana tuh, Kak? Kalau segitiga terbalik itu kita sebenarnya masih bisa bertahan juga tanpa yang tadi kan yang aspek-aspek yang disebutkan oleh Maslow tingkatan-tingkatan ya. Kalau dengan teori Maslow dengan harga diri sendiri, ini jual diri dong. Ya. Iya. Dengan korupsi dengan apa kan berarti tidak memikirkan yang penting harga diri naik tapi jalannya tidak ini. Akhirnya kan yang dikejar hanya karena jual ya. Iya. Jualan itu kan biasanya relatif sederhana dibandingkan dengan marketing. Iya. Ya, dia tidak melihat values, yang penting untung kalau jual loh. Tapi kalau marketing dia kan berpikir nilai, values based managementnya dijalankan. Ya, tapi kalau jualan biasanya yang penting untung. Mengenai konsumennya kecewa lagi kan nggak peduli gitu. Tapi gimana nih? Saya lihat tuh Cina perubahannya cukup tinggi ya.
Apanya, Pak? Cina itu dulu kita kalau mengenal produk Cina pasti produk ECC kecil, maksudnya katanya kualitasnya makin tinggi, orang-orang luar negeri masukin ke Cina untuk produk yang bagus akhirnya. Teknologi, kemudian juga koruptor juga berkurang katanya dulu terkenal koruptor yang gimana tuh Cina sendiri? Karena kan untuk lima bisnis katanya, Cina walaupun nggak sampai ke negeri Cina katanya, ternyata sekarang menguasai dunia loh Cina. Cina yang belum bisa menguasai. Cina belum menguasai karena Cina baru great power. Dia baru menguasai secara ekonomi. Aspek-aspek yang lainnya belum. Maka kalau yang namanya super power tetap Amerika. Amerika ya. Karena kekuatannya antara aspek-aspeknya itu belum terintegrasi dengan dengan baik. Kalau di peta yang itu gitu ya. Cina mungkin great power, tapi belum super apa. Tapi katanya super power pinjam utangnya banyak juga kan great power. Nah kembali ke ini tapi itu ada strategi yang tepat yang dibangun oleh Cina, oleh Cina. Ya strategi bagaimana dia menyusun diaspora, kemampuan menyusupkan diaspora kemana-mana itu salah satu. Jadi dia dalam artian curi teknologi. Tetapi kan dalam kaidah-kaidah tertentu mungkin untuk memajukan bangsa sendiri dengan mengirim itu ya diaspora itu ya. Ya diasporanya itu kan kemana-mana. Akhirnya kan dia jadi paling lengkap infonya, paling lengkap kompetensinya. Sedangkan sebuah inovasi itu terbangun harus linkage kompeten, linkage knowledge. Linkage itu keterkaitan knowledge, bukan cuma satu atau dua, banyak knowledge disatukan akhirnya akan jadi innovation. Nah, dengan diaspora itu kemana-mana, berbagai di dunia itu dikumpulkan, informasi terkumpulkan, keunggulan-keunggulan terkumpulkan, kemudian disatukan lagi jadi sebuah keunggulan baru. Dan Cina bukan sekedar meniru, saya lihat. Beda kalau dia benchmark, dia cuma meniru. Dia tidak akan bikin yang baru. Dia bikin yang baru toh, yang orang lain juga terbelalak. Artinya di situ ada innovation. Dan dia dimulai dari pemberantasan korupsi katanya. Pemberantasan korupsi karena ada keteguhan ya isu. Tapi pas saya belajar anti korupsi di Hong Kong, orang profesor Hong Kongnya malah ngetawain. Kenapa? Jadi mereka cerita dulu bahwa iya di sana dia teriak di situ. Korupsinya di Hong Kong katanya. Itu kata pas saya belajar postgraduate anti corruption di Hong Kong. Di situ ada tokoh-tokoh penting Hong Kong yang juga sukses juga memberantas di tahun 75-an sehingga sampai yang tadinya sudah mafia banget bisa berubah gitu kan. Dia bercerita dan sebagainya, tapi ketika ada yang nanya pertanyaan itu mereka tertawa terbahak-bahak gitu. Kenapa tertawa terbahak-bahak ya? Iya di sananya bersih, nunjuk ini, tapi korupsinya di sini gitu ya. Kata profesor Hong Kong gitu. Tapi kan bukan kata saya ya, kata mereka gitu. Tapi dengan memang dari mulai pemberantasan korupsi lah Cina maju katanya, betul. Ya korupsi itu kan bahasa aslinya dari korupsio, yang artinya kerusakan, kebobrokan. Ya bahasa Jepang aja bahasa Jepang itu osoku, kotor, kerjaan kotor. Bahasa Thailandnya gingmong, makan bangsa, ya. Bahasa Cinanya tanwu, keserakahan bernoda. Itu aja sudah jadi gambaran begitu dahsyatnya. Jadi jangan harap ada korupsi itu akan ada kemajuan. Jangan harap kalau ada korupsi itu akan terjadi sebuah prestasi. Baik, saudara-saudara sekalian, cukup menarik tapi waktu juga membatasi kita. Jadi kita jangan serakah, jangan berbuat yang sifatnya tadi ya memperkaya diri dan sebagainya yang ujung-ujungnya negara tidak maju. Mulailah dari diri kita sendiri, jaga diri, jaga teman, jaga semua orang yang ada sekitar kita untuk tidak korupsi. Mari kita bijak dan kita bijak ya. Budaya integrasi juara anti korupsi. Budaya integritas juara anti korupsi. Budaya integritas juara anti korupsi. Bijak ya. Oke. Sebagai penutup Kang, mohon silakan mungkin ada pesan-pesan tentang bijak ini Kang. Mari bagi organisasi yang ya sadar atau tidak sadar semuanya ya harus dipaksa sadar kalau peduli sama bangsa Indonesia pada tujuan nasional agar terwujud
ya kita harus bijak, kita harus bangun integritas, dan kita harus juara apa? Anti korupsi. Dan jangan cuma jadi slogan, jangan cuma jadi sebatas sosialisasi, jangan cuma jadi sebatas seremonial, tapi itu harus betul-betul menjadi sebuah agenda perubahan yang terstruktur dengan baik, berkelanjutan. Makanya hari ini saya datang ke Semarang diundang sama Pak AJM ini untuk menyampaikan simultan sistem multi teladan, karena bangsa kita membutuhkan para pemimpin yang simultan, yang dia bisa kepemimpinannya berbasis sistem, bukan egois sendiri-sendiri, tapi berbasis sistem kepemimpinan, dan dia pun multi teladan. Artinya dia teladan di rumah, dia teladan di kantor, dia teladan di mana-mana, karena dia tampil selalu dengan penuh integritas. Untuk mengenai simultan, nanti ketemu lagi di podcast berikutnya, atau nanti akan ada siaran langsung ketika beliau Pak Asep Khairullah menyampaikan tentang simultan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.